Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febiani Nurhafifah dengan NIM 2100280 jurusan Pendidikan Teknik Bangunan. Di sini saya akan menjelaskan manajemen sistem informasi. Konsep sistem informasi manajemen menurut Fahri Husain dan Wibowo 2015, sistem adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan yang berfungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan dalam organisasi. Menurut Davis 2010, sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu integrate untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Selanjutnya ada definisi sistem informasi manajemen pendidikan. Sistem informasi manajemen pendidikan merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi untuk memilih, menyimpan, mengolah, dan mengambil kembali data dalam rangka mendukung kembali proses pengambilan keputusan bidang pendidikan. Di sebelah kiri layar ada bagan di mana lingkungan merupakan menjadi sumber informasi, lalu nanti akan diproses database, lalu output yang akan dikeluarkan adalah software penulisan model matematika. Hal ini dapat memecahkan suatu masalah organisasi, lalu akan kembali lagi ke lingkungan dan dihasilkannya adalah data dan informasi. Adapun cakupan sistem informasi manajemen pendidikan atau kita singkat SIMD, yang pertama, koneksi dan setting identitas sekolah, setting tahun ajaran, setting kurikulum, koneksi database, dan format tanggal. Yang kedua, pengelolaan kesiswaan, pengelolaan biodata masing-masing siswa, beasiswa, kasus kedisiplinan, data kesehatan, data prestasi, perpindahan mutasi siswa, sampai pengelolaan data alumni. Yang ketiga, pengelolaan akademik, itu laporan nilai hasil ujian secara periodik, data nilai KTSP, data nilai KBK, data absensi, data bimbingan dan penyuluhan, data kasus siswa, cara pengajaran, pengelolaan mata pelajaran, penjadwalan, dan prestasi akademik. Yang keempat, pengelolaan guru dan karyawan, manajemen biodata guru dan karyawan, data keluarga, riwayat pendidikan tambahan atau kursus, training, seminar, workshop, dan sebagainya. Kelima, pengelolaan keuangan, manajemen pembayaran biaya pendidikan, administrasi, dan bantuan operasional sekolah, dan penggunaannya, biaya tambahan seperti biaya praktikum, biaya ekstra, dan lain-lain. Yang keenam, pengelolaan perpustakaan, pengelolaan buku, judul kategori dan deskripsi, status keanggotaan dan peminjam, stock inventory, jurnal keluar masuk buku, laporan yang terdiri dan statistik keluar masuk buku, rekap peminjaman, dan rekap pengembalian. Di sini ada tujuan sistem informasi manajemen pendidikan atau SIMD. Yang pertama, itu membantu seluruh bagian yang berperan dunia pendidikan dengan memberikan informasi yang menyeluruh tentang pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah umum atau yang setara dengannya. Yang kedua, memberikan sarana agar seluruh bagian yang berperan dalam dunia
pendidikan yang ada di provinsi, kota, kabupaten agar dapat berperan aktif dalam usaha memajukan usaha pendidikan. Yang ketiga, adanya pertanggungjawaban publik, yaitu dengan memberikan informasi secara transparan tentang kebijakan dan pemakaian sumber daya yang dialokasikan untuk pendidikan. Yang keempat, memberikan akses yang mudah dan lengkap bagi pendidik dan siswa mengenai ilmu pengetahuan dan informasi pendidikan lainnya. Di sini tujuan sistem informasi pendidikan ini sendiri bukan hanya bagi pengajar, tetapi bagi siswa juga memiliki tujuannya. Nah, di sini pun ada nilai lebih sistem informasi manajemen pendidikan atau SIMDIK. Keunggulan dari sistem ini memudahkan dan mempercepat proses pengolahan, penyimpanan, pencarian, pelaporan data dan informasi yang dibutuhkan, dikembangkan secara integrat untuk kebutuhan administrasi akademik sekolah. Sistem dapat disesuaikan dengan kebutuhan lembaga institusi pendidikan terkait. Nah, SIMDIK ini ada keunggulan yaitu dapat pengolahan, penyimpanan, pencarian, dan pelaporan data dan informasi yang dibutuhkan. Hal ini dapat mempermudah bagi guru maupun siswa dalam administrasi akademik sekolah dan mempermudah dalam pembelajaran juga. Adapun keuntungan SIMDIK yang didapatkan sekolah, pertama, dapat memantau perkembangan pendidikan siswa secara akurat. Mungkin kita bisa lihat dengan SIMDIK ini, apakah siswa tersebut mengalami penurunan dalam pembelajaran, ataupun sikap, ataupun dan lainnya, dan sebagainya. Terus ada dapat meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan kepada masyarakat secara akurat. Misalnya dalam penerimaan siswa baru, kita bisa menggunakan SIMDIK ini sebagai informasi untuk masyarakat. Bagaimana sih cara untuk mendaftarkan anaknya di sekolah bersangkutan. Dan kita juga bisa menggunakan SIMDIK ini sebagai informasi masyarakat. Lalu dapat menyimpan database sekolah mulai dari data siswa, guru, serta karyawan. SIMDIK ini pun dapat menyimpan database dari siswanya, gurunya, maupun karyawan. Lalu selanjutnya ada memudahkan pekerjaan sekolah tersebut dalam segala aspek mulai dari BK, TU, dan lain-lain. Kita ketahui kalau di dalam sekolah pun bukan hanya pembelajaran saja, tetapi ada juga bagian administrasi yang harus dipenuhi oleh para pelaku sekolah. Terus ada dapat mengangkat brand image sekolah tersebut secara tidak langsung dengan memiliki fasilitas manajemen dengan ini juga bisa menjadi brand image sekolah bahwa SIMDIK ini sebagai alat bantu untuk di sekolah yang bersangkutan. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.